Selamat malam Bapak Ibu Guru Penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Fauziatun Awaliyah, SPD MSI, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 4 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pengajaran adalah bagian penting dari sebuah pendidikan. Maju tidaknya suatu peradaban maka akan tergantung daripada sebuah pendidikan. Dari pembelajaran yang sudah saya pelajari pada modul 1.1, saya akan membuat refleksi dan kesimpulannya dengan terlebih dahulu ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda pelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk pertanyaan pemantik pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda pelajari modul 1.1? Sebelumnya, saya menganggap pembelajaran adalah berpusat pada guru atau teacher center, di mana guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Pada saat pembelajaran tersebut, kondisi kelas sangat tenang dan serius. Bahkan ketika ada anak bermain pun akan mendapatkan teguran dan hukuman, yaitu berupa pertanyaan yang diajukan secara mendadak. Kemudian saya beranggapan mengejar target materi tersampaikan secara tuntas. Anggapan saya, suksesnya mengajar ketika semua siswa mendapatkan nilai di atas KKM. Saya juga beranggapan saya akan menyamakan kemampuan siswa dengan membuat soal yang sama, sehingga tesnya pun sama pula. Setelah saya mempelajari modul 1, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda? Pemikiran dan perilaku saya berubah. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Perubahan yang kedua, pembelajaran lebih bervariasi dengan gaya masing-masing siswa untuk belajar. Karena pada dasarnya siswa akan mudah memahami suatu materi dengan gaya mereka masing-masing. Kemudian, menurut saya, suksesnya pembelajaran ketika terjadi perubahan perilaku dan budi pekerti menjadi lebih baik lagi, bukan hanya sekedar transfer pengetahuan saja. Kemudian, menurut saya, guru adalah menuntun, layaknya seperti seorang pamong atau sang pemomong yang menuntun anak sesuai dengan bakatnya masing-masing, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Di depan sebagai seorang pimpin layaknya memberikan contoh, yang di tengah layaknya memberikan dorongan, yang di belakang layaknya memberikan dorongan dan juga semangat. Kemudian murid bukanlah kertas kosong yang tanpa isi, tapi masing-masing sudah punya bakat yang dimiliki sesuai dengan kodrat alam dan harus dikembangkan sesuai dengan kodrat zaman. Kemudian pemikiran saya juga berubah, di mana mendidik adalah menanam benih, diibaratkan seorang petani yang selalu merawat dan menyayangi benih padi dari rumput liar dan memberi nutrisi untuk tanaman padi tersebut. Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, guru menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Karena pada dasarnya murid memiliki kodrat alamnya masing-masing, di mana memiliki bakat dan kemampuan masing-masing, juga memiliki habitat yang berbeda.
Meskipun kodratnya sama ataupun bakatnya sama, tetapi ketika berada pada habitat yang berbeda, maka akan berbeda pula hasilnya. Dan juga kodrat zaman, di mana murid harus bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman yang mereka lampaui. Seperti sekarang zamannya teknologi, murid juga tidak boleh ketinggalan teknologi. Kemudian yang kedua, pendidikan yang berpihak kepada anak. Seorang guru haruslah menghamba kepada anak. Maksudnya adalah apa yang diberikan guru itu adalah yang dibutuhkan oleh anak. Seumpamanya saat ini yang paling urgen atau yang paling penting bagi peserta didik atau murid adalah adanya budi pekerti, etika, perilaku, dan sopan santun. Maka itu harus senantiasa kita terapkan dan kita contohkan atau kita ajarkan kepada murid kita. Yang ketiga, anak bukanlah tabula rasa, tapi anak sudah memiliki kodratnya masing-masing. Kita sebagai seorang guru hanya menuntun anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Diibaratkan tinggal menebalkan atau memberikan dukungan sehingga tergali potensi-potensi yang ada pada diri murid. Kemudian yang keempat, guru diibaratkan petani yang tidak bisa memaksa benih jagung tumbuh menjadi jagung, menjadi padi, tetapi hanya bisa menjadikan tanah tempat padi untuk lebih subur sehingga padi bisa tumbuh secara maksimal. Jadi seorang guru tidak bisa memaksakan apa yang bukan menjadi kemampuan anak, tetapi hanya bisa menciptakan lingkungan agar anak bisa bertumbuh sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Kesimpulannya adalah majunya sebuah peradaban tergantung dari pendidikan yang ada. Seorang guru hendaklah sebagai seorang pamong atau pamomong seperti diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Demikian tadi dari saya, banyak khilaf dalam tutur kata, mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.